Selamat datang di channel Fasrunasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fasrunasa SPD. Kali ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Baik, mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu berdoa agar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram, dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram, dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ruang lingkup materi pada kali ini, yang pertama ada definisi halal dan haram, dasar hukum halal dan haram, dan sebab-sebab halal dan haram. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai hukum halal? Yang kedua, seberapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan dan minumannya halal? Yang ketiga, apa saja contoh makanan dan minumannya halal? Dan yang keempat, apa yang kamu ketahui mengenai dasar hukum halal dan haram? Silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu link pretest pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang halal? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang haram? Yang ketiga, jelaskan definisi halal dan haram. Jika sudah selesai, mari kita lanjut tahap selanjutnya. Mari kita bersama-sama menonton bagaimana video tentang halal dan haram. Binatang haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Allah SWT sangat membenci orang-orang yang makan binatang haram. Pengertian binatang haram adalah semua binatang yang dilarang oleh Allah SWT untuk dimakan dagingnya. Binatang itu haram dagingnya karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, serta binatang halal, namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jenis dan contoh binatang haram. Binatang yang haram dagingnya banyak jumlahnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha taqsimu bil azlam dzalikum fisqa al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman idhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yakni yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu mentaati Allah SWT sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan bahwa umat Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Yang selanjutnya adalah akibat makanan dan minumannya haram. Yang pertama, mendapatkan murka dan azab dari Allah SWT, baik di dunia berbentuk penyakit maupun di akhirat kelak. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang ketiga, akan membentuk sifat-sifat syaitoniah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Yang keempat, susah menerima ilmu kebenaran. Dan yang kelima adalah badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Oke, baik, kita lanjut di dalam materi halal dan haram. Yang pertama, definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Sedangkan sebaliknya, haram adalah setiap perbuatan yang terlarang dan tercela yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan dalil yang kuat. Dasar hukum halal dan haram. Ada dua dasar utama dalam Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Selain Al-Quran dan Hadis, dasar hukum halal dan haram lainnya adalah ijtihad dan ijma'. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab halal dan haram. Segala sesuatu yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Halal dan haram dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik zatnya, sifatnya, atau proses pengerjaannya atau mendapatkannya. Pentingnya mengkonsumsi makanan dan halal dan menghindari yang haram. Yang pertama adalah sudah pasti perintah agama. Yang kedua, supaya kesehatan jasmani dan rohani semakin terjaga. Yang ketiga, berkah, yaitu mendapatkan keberkahan. Dan yang keempat adalah menjaga kualitas hidup. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan bersama-sama mengerjakan lembar kerja peserta didik kelompok. Silahkan setiap kelompok membuat poster ajakan untuk makan dan minuman yang halal. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kebalikan dari halal adalah haram. Yang kedua, setidaknya dasar hukum yang melatar belakangi halal dan haram adalah Al-Quran
hadis, ijtihad, dan ijma. Yang ketiga, sebab-sebab halal dan haram bisa dilihat dari zatnya, sifat asalnya, dan proses pengerjaannya. Yang keempat, pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal diantaranya adalah perintah agama, hidup menjadi berkah, dan menjaga kualitas hidup. Terima kasih, sampai jumpa dalam materi yang selanjutnya. Jangan lupa belajar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.